Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma'ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita ya, di materi yang sangat penting, akhlak, membahas dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm karya Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Baik, kita langsung saja masuk. Ya, sekarang kita sampai pada al-maq'idus sadis. Ya, simpul, kunci keenam dari kunci-kunci pengagungan ilmu. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Ya, adalah perhatian dengan tata caranya, dengan proses pengambilan ilmu, dan dia mendahulukan yang paling penting untuk dia pahami. Ya, jadi untuk mendapatkan ilmu itu harus demikian, harus memperhatikan prosesnya, plus harus dia itu kalau bahasa gampangnya tahu prioritas, tahu mana yang paling penting yang harus dia pahami. Ya, saya jadi teringat ya, satu kalimat ya, yang dinisbatkan ya, kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, ya, diucapkan oleh beliau ya, di mana Salman Al-Farisi mengatakan ya, al-ilmu wasi'un ya, wal umru qasirun. Ilmu itu sangatlah luas ya, sedangkan umur kita sangatlah terbatas ya. Maka kita harus prioritas, harus tahu mana yang paling penting untuk kita ambil, dan harus baik dalam proses pengambilan itu. Maka dengannya insya Allah ta'ala ya, kita akan mendapatkan ilmu. Baik, kita baca ya. Beliau mengatakan, qala Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala fi Saidi Khatirihi. Berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Saidul Khatir, jam'ul ulumi mamduhun. Menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang sangat terpuji. Kemudian beliau menyebutkan bait syair, min kulli fannin khud wa la tajhal bih fal hurru muttali'un 'alal asrari. Dari setiap bidang ilmu ambillah. Jangan sampai engkau tidak paham dengan bidang ilmu itu. Jangan sampai engkau bodoh terhadapnya. Ya, karena ya, permata itu akan nampak ya, dari yang tersembunyi. Ya, jadi ya, beliau mengibaratkan ya, dari setiap ilmu itu ya kita harus berusaha untuk mengambilnya. Karena nanti ketika setelah proses kita akan tahu ya, passion kita di mana, permata kita itu di mana akan kita ambilnya. Karena memang begitu ya, untuk mendapatkan permata ya harus pakai usaha dulu, dan itu akan nampak setelah kita berusaha. Nah, nanti akan dijelaskan ya, berikutnya bagaimana maksudnya ya, yang untuk memperjelas kalimat tersebut. Kita baca dulu. Wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammad ibnu Mani' rahimahullah ta'ala fi irsyadit tulab. Dan berkata Syekh syuyukhina, ya, guru dari gurunya beliau. Masya Allah. Ya, guru dari guru-gurunya ya, Syekh Utsaimin hafizahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad ibnu Mani' rahimahullah ta'ala. Ya, dalam kitab beliau Irsyadut Tulab, beliau mengatakan wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ati. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang yang mulia ya, dia itu meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah, yang mana ilmu itu bisa membantunya untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Maka tidak pantas ya tinggalkan ilmu itu ya. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Jika ia tahu bahwa dirinya itu mampu untuk berusaha mempelajarinya, maka tidak pantas ia tinggalkan ilmu tersebut. Wala yasughu lahu an ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu. Dan berikutnya, ya, setelah dia berusaha untuk mendapatkan ilmu, ini yang paling penting, adabnya, ya, adab dalam menuntut ilmu. Ya, dia tidak boleh untuk mencela ilmu yang dia belum pahami. Ya. Wa yuzriya bi'alimihi fa inna hadha naqsun wa radhilatun. Setelah tidak boleh mencela ilmu yang dia belum pahami, yang pertama,
Juga yang kedua, dia wajib tidak boleh, dia tidak boleh untuk mencela gurunya, ya, tidak boleh merendahkan gurunya, ya. Yang mengajari ilmu itu kemudian dia tidak paham-paham, tidak boleh dia mencela gurunya, ya. Karena ya, dua perkara ini adalah perkara yang sangat apa, kesalahan besar, ya, dan juga apa, kerendahan, itu perkara yang sangat buruk, ya. Fal aqilu yanbagilahu an yatakallama bi ilmin aw yaskutu bi hilmin, ya, aw yaskuta bi hilmin, ya. Maka seorang yang berakal itu hendaknya ini nih, perhatikan, dia itu kalau ngomong pakai ilmu, atau kalau enggak dia diam dengan wibawa. Orang berakal itu begitu, omongnya ada ilmunya, kalau diam ya diam yang berwibawa, diam bermanfaat, bukan karena pelongo-pelongo begitu, tapi karena memang, ya, dia tahu, dia bijaksana, ilmunya, dia diam dengan bijaksana begitu. Taib, ya. Wa illa, kalau tidak demikian, kalau dia itu tidak berbicara dengan ilmu lalu tidak diam karena, ya, bijaksana, diam dengan bijaksana, dia akan masuk, ya, dakhilun dakhala tahta qaulil qail. Kalau tidak begitu dia akan masuk, dia akan tergolong dalam pepatah yang mengatakan atani anna sahlan damma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qalaha walakinnar ridha bil jahli sahlu. Datang kepadaku bahwa mudah, ya, untuk mencela kebodohan, ya, ilmu-ilmu yang si sahal itu belum mengenalnya. Jadi ini, ya, apa, bait yang kedua itu sahal di situ nama orang tuh. Ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang sama. Ya, datang kepadaku seseorang yang dia itu mudah mencela ilmu, begitu gampangnya. Ya, mencela bodohan. Jadi orang mudeng, orang iso pelajarane, sing dicela pelajarannya itu. Matematika ya elek biat, mungkin aku iso pelajarane buruk, atau pelajaran akidah mumet marai pusing ini. Pelajaran fikih waduh. Jadi dia itu mencela ilmu yang sedang dia pelajari. Datang kepadaku mudah itu. Mencela ilmu yang dia pelajari kan mudah begitu. Ya. Ilmu-ilmu yang si sahal itu belum paham kepadanya. Jadi dia terlalu mudah untuk mencelanya, ya. Ilmu-ilmu itu uluman, ya, ilmu-ilmu tersebut seandainya dia memuliakannya, maka dia tidak akan kekurangan terhadapnya. Maksudnya kalau dia memuliakan ilmu itu, dia insya Allah akan memahaminya, ya. Akan tetapi, ya, si sahal itu justru ridho, justru pengennya tetap bodoh terus, ya, makanya dia ngomong tanpa ilmu, ya. Orang iso belajar ilmune malah marah-marah terhadap ilmunya, ya. Ini contoh gampangnya seperti kita latihan buka apalah, mungkin kita punya motor atau apa, ya, latihan buka apa itu namanya, ya, mesinnya dikit lah begitu, ya. Orang iso kemudian marah-marah, ditendang-tendang motornya dan sebagainya, gimana jadinya? Motornya rusak, dia nggak dapat ilmu, ya kan? Tapi coba lihat orang-orang bengkel ternyata bisa membuka itu dengan sabar, dengan baik. Nah, itu bukan kemudian, ya, kita menyamakan apa urusannya dengan urusan motor tadi, bukan, tetapi proses bagaimana seorang itu ketika dia menghargai ilmunya, nah, dia akan berusaha untuk memahaminya. Tapi ketika udah tidak ada, ya, dia itu udah mencela ilmunya, udah nggak menghargai ilmunya, ya sudah, sampai kapanpun ya tidak bisa, ya. Orang Indonesia punya pepatah, ya, Allah bisa karena terbiasa. Orang itu akan bisa karena terbiasa, ya nggak. Tadinya aja nggak pernah belajar montir-montiran, tahu-tahu ternyata jadi montir, bisa. Banyak, ya. Sebabnya kenapa? Dia mau belajar, dia mau berusaha. Seperti itu pula ilmu, ya. Makanya, ya, ada satu kisah, ya, dari ulama sorof, ya, ulama ilmu bidang sorof, masya Allah, ya, yang apa, beliau bernama Al-Imam Al-Kisai, ya, rahimahullah ta'ala, di mana beliau itu awalnya itu belajar nggak bisa-bisa begitu. Ini simpelnya aja. Lalu kemudian beliau melihat, ya, air yang terus menetes, ya, di sebuah batu. Yang beliau lihat itu batunya ternyata berlubang, ya. Padahal tetesan airnya itu sedikit demi sedikit begitu. Lalu beliau mengatakan, wah, hatiku tuh nggak sekeras batu.
maka aku akan berusaha untuk belajar. Akhirnya beliau belajar dan jadilah beliau ulama dalam bidang shorof. Dipahami ya? Jadi karena beliau bukan kemudian orang iso ilmu elek, bukan. Wah, nggak penting belajar itu, bukan. Tapi bagaimana beliau berusaha membangkitkan semangatnya, memuliakan ilmunya sampai akhirnya beliau menguasainya. Ini ya poinnya. Baik, intaha kalamu, selesai perkataan beliau. Kemudian ya, Syekh Utsaimin melanjutkan, wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslaini. Dan ya, proses perhatian kepada proses pengambilan ilmu ya, ini akan bermanfaat ya, jika seorang itu ya, bersandar kepada dua pokok ini, dua prinsip ini. Jadi kalau mau dapat ilmu itu pakai proses begitu. Nah, prosesnya ada dua prinsipnya. Satu, ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhimmi mimma yaftakiru ilaihil muta'allimu fil qiyami ya, biwadhaifil ubudiyati lillahi. Yang pertama, dia mendahulukan yang paling penting untuk dia ambil ya, baru yang penting-penting yang lainnya ya. Dari apa yang paling penting itu, perkara yang paling penting itu adalah perkara-perkara yang seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkannya untuk menegakkan ya, kewajiban-kewajiban ibadahnya kepada Allah ya. Jadi dia harus mendahulukan ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Nah, sebagian ulama ya menyebutkan ya, apa ini bidang ilmu yang paling penting untuk kita itu bisa menegakkan ibadah pada Allah. Maka saya kasih kesimpulannya aja ya, tiga ilmu yang harus dipelajari orang supaya dia itu bisa menegakkan kewajibannya terhadap Allah. Yang pertama ilmu akidah. Kenapa? Karena dengan akidah yang benar dia akan nyembah Allah dengan benar, keyakinannya akan benar, dipahami ya, dan dia akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan keyakinan. Yang pertama kita. Lalu yang kedua fikih. Kenapa? Dengan ilmu fikih inilah dia bisa melaksanakan tata cara peribadahan dengan benar. Lalu yang ketiga, akhlak wal adab. Kenapa? Karena dengan akhlak dan adab inilah dia bisa menjaga hubungannya kepada Allah dan dengan hamba. Setiap hari dia nggak akan mungkin lepas dengan Allah. Setiap hari pula dia tidak akan lepas dari yang namanya muamalah dengan orang lain. Kalau dia nggak punya akhlak, dia nggak punya adab, rusak itu. Nah, baik hubungan dia dengan Allah ataupun hubungan dia dengan makhluk yang lain. Maka tiga ilmu ini ya, ini merupakan ilmu yang dengannya kita menegakkan ibadah. Bisa dipahami ya, kita menegakkan kewajiban. Jadi ini yang paling penting harus kita pelajari. Jangan sampai ya, mohon maaf, mungkin cuma cerita ya. Saya pernah ya, ketemu ya seorang begitu, dia ahli luar biasa dalam masalah bahasa Arab ya, tapi sayangnya nek sholat luhur jam tengah telu nek sholat asar jam 5 ya, maka ini sangat tidak pantas ya. Kenapa? Karena ya, bisa jadi dia belajar itu ilmu-ilmu yang detail, yang sudah sampai, wah saya aja kalau diajarin beliau ya, ini bukan maksudnya bukan kemudian meremehkan begitu ya, tapi ini ibrahnya yang kita ambil, maksudnya begitu ya. Saya aja kalau diajarin beliau ngekrop itu luar biasa sampai sak dueret istilahnya begitu ya. Tapi qadarullah ya begitu ya, karena akidahnya ya, fikihnya, kemudian akhlaknya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya mohon maaf ya, mungkin saat itu belum ya, beliau sadar dengan baik ya, maka bisa jadi yang seperti itu terjadi. Atau jangan sampai jadi ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah itu adalah ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah ya, fi amril amati. Orang dungu, orang bodoh ya, tapi sukanya ngomong masalah banyak orang, masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti ya, politikus, wah sudah ngomong politik, wah sembuh lah ya. Ya bukan artinya saya meremehkan politikus ya,
Tapi mohon maaf ya, yang maksudnya adalah orang-orang yang memang bukan ahli di bidangnya, lalu ya begitulah ya. Nak ngomong politiknya dari A sampai Z tahu, tapi urusan sholat ramudeng ya. Dia ngomong politik dari C sampai E paham semua detailnya, tapi suruh jadi sholat, suruh apa imam sholat jenazah nggak bisa. Bahkan cuman suruh doa-doa sholat aja nggak hafal, suruh baca Quran nggak bisa. Nah ini perkara yang sangat berbahaya. Maka kembali ke sini, kalau kita mau benar proses menuntut ilmunya, kita wajib belajar perkara-perkara yang paling penting untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala ya, dengan tadi ya intinya di tiga bidang ilmu tadi. Lalu yang kedua ya, proses yang baik dan benar untuk menuntut ilmu ya, an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin ya, fi kulli fannin. Dia itu ya, ketika awal belajarnya dia itu berusaha untuk menguasai ilmu-ilmu yang ringkas, maten-maten yang mencakup dan ringkas dalam setiap bidang ilmu. Hatta idza stakmala anwa'ul ulumin nafi'ati nadhara ila ma wafaqa taba'ahu minha. Ya. Sampai jika dia itu telah sempurna dalam menguasai bidang-bidang ilmu yang bermanfaat dari yang ringkas-ringkas tadi, ya, dia lihat kepada kemampuan dirinya dan bakat dan potensinya. Ya. Wa anasa min nafsihi qudratan alaihi fatabahhara fihi sawaun kana fannan wahidan am aktsar. Ya. Kemudian disertai dengan kemampuan dirinya, maka kemudian dia memperdalam ya, memperdalam bidang ilmu yang ia senangi ya, sama saja apakah satu bidang ilmu saja atau banyak bidang ilmu ya. Jadi yang kedua ini dia itu mengawali belajarnya dengan mempelajari matan yang ringkas-ringkas ya. Nah bukan kemudian baru awal belajar karena pengen keren, mas belajarnya apa? Wah aku belajarku Sahih Bukhari. Wah dia baru baca silsilah rawinya aja udah puyeng gitu. Apalagi memahami diroyah matanya, waduh piye. Nah pengen keren aja begitu. Nah ya, awal-awal belajar langsung buka kitab apa misalkan Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, sing ya alhamdulillah saya punya gitu ya, apa 22 jilid terbitannya, masya Allah. Nah, terus piye bicarane padahal ya ilmu-ilmu yang seharusnya dia pelajari yang dasar-dasar dia tidak paham. Nah, maka di sini ya harus dia mulai dengan mempelajari matan-matan ilmu yang ringkas ya, seperti usul talafah ya, seperti ya manhajus salikin dalam fikih ya, seperti ya hadits arba'in ya, dalam hadits ya. Harus seperti itu dulu, jangan kemudian langsung ya yang besar-besar ya. Nah saya jadi ingat ya ada kalimat Syekh Utsaimin ya, yang apa ya di sini ada ya nanti ini ya, saya ingatnya itu ketika mendengar langsung ya dari ceramah beliau di Masjid Nabawi. Beliau tuh ya menukilkan kalimat ta'amul kibari sumun lissighar ya. Jadi makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Contoh, orang dewasa kita nih makan bakso, makan ayam, makan apa itu, sate oke-oke aja. Coba anak baru lahir kasih sate, jadi panganannya ya bener halal ya, nggak sate kambing. Tapi kalau dikasihkan ya ke bayi gimana jadinya? Nah itu pula ya, gampangannya ya, gampangannya kalau kita itu belum saatnya mempelajari kitab-kitab yang tebal ya, belum saatnya untuk memperdalam ya suatu perkara dalam bidang ilmu agama, kemudian kita berusaha untuk memperdalam itu padahal pondasi kita nggak punya, apa yang terjadi ya, keracunan kita ya, rusak kitanya ya, bukan kemudian malah dapat ilmu. Makanya ini ya alhamdulillah kita harus tahu ini ya, perkara yang sangat penting kita mempelajari dari matan-matan ringkas dalam bidang ilmu. Dan walhamdulillah para ulama Islam ya telah menuliskan ya
semua matan bidang ilmu mulai dari yang ringkas, menengah sampai yang tebal, ya, sampai yang mutawalat itu sudah semuanya ada. Tinggal kitanya mendudukkan diri, memposisikan diri, menyemangati diri untuk mempelajarinya. Insya Allah Ta'ala bisa. Tayyib ya. Kemudian ya saya baca ya, setelahnya itu saya ini kan mengatakan kalau memang dia udah tahu nih ya, kelihatannya passionnya ya, passionnya bahasanya sekarang ya, passionku ini setelah aku belajar banyak ilmu ya, menghafal banyak matan, aku ini kelihatannya paling tertarik terhadap ilmu hadis. Nah maka setelah itu dia ya berusaha untuk mempelajari bidang-bidang penting ya, buku-buku tebal dalam masalah hadis setelah pondasinya kokoh begitu kan. Nah tapi misalkan ya, wah aku ini kelihatannya passionku dalam ilmu faraid ini ya, ilmu masalah waris ya, dia setelah dia berhasil mempelajari matan-matan ringkas, dia mutakhasis, dia berusaha untuk ya serius mempelajari, memperdalam bidang waris ya. Kalau dia kemudian wah passionku ini dalam tafsir Al-Quran ya, dia setelah ya bahasa Arabnya kokoh, akidahnya kokoh, matan-matan ilmu yang lain kokoh ya kan, matan-matan bidang ilmu agamanya kokoh, dia berusaha untuk memperdalam ilmu tafsir. Begitu maksudnya. Kalau dia begitu, sukses insyaallah ta'ala. Jadi kesimpulannya ya, kalau pengen benar prosesnya, yang pertama ya dia harus mulai dari yang paling penting untuk bisa menegakkan ibadah. Lalu yang kedua, dimulai dengan mempelajari ya matan-matan ringkas ya dari bidang ilmu itu. Insyaallah dengannya akan sukses. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa min tayyari ya syi'ri syanaqitati qaulu ahadihim ya. Dan diantara syair yang tersebar dari syair-syairnya para ulama, Syinkiti ini dari Mauritania ya, Afrika, masya Allah, banyak ulama di sana ya. Di antara ucapan yang banyak ya, tersebar itu ya, wa in turid tahsila fannin tammim wa an siwahu qablal intihai mah wa fi turadifil ulumil man'u ja inna tau amanis tabqa lan yakhruja. Masya Allah, ini bahasanya tinggi nih ya. Wa inturid, jika kamu ingin untuk mendapatkan satu bidang ilmu, sempurnakan bidang ilmu itu. Jadi kalau baru belajar fokus gitu, satu bidang ilmu dia pelajari dengan fokus itu ya, dan dari yang lainnya berpaling dulu. Jadi kalau sedang fokus dalam satu bidang, belajar itu dulu ya, jangan kemudian berusaha untuk mengumpulkan banyak bidang langsung dipahami jebol ya, tapi pelan-pelan dipahami ya, sedikit demi sedikit. Taib. Karena jika dia menggandeng-gandengkan ilmu bersama-sama banyak, langsung dia langsung pengen kuasai, justru dia akan terhalangi darinya ya. Karena sesungguhnya ya, orang yang kembar itu, dua bayi kembar itu ya, ketika dalam rahim ibunya itu tidak keluar bersamaan begitu. Jadi istilahnya belajar ki siji paham tambah sijine, si paham tambah sijine begitu. Nah ya, dan untuk mendukung pendapat ini ya, Syekh Utsaimin ini membuat ya, barnamij ya, kegiatan pembelajaran tapi ya di Saudi sana ya, nah, dengan metode seperti itu. Nah ya, ini ya, beliau mengatakan yang intinya fokus dalam proses perjalanan menuntut ilmu ya. Nah kemudian beliau menutup dengan kalimat ya, waman arafa min nafsihi qudratan alal jam'i jama'a wa kanat haluhu istithna'an minal umumi. Dan siapa yang melihat dirinya itu mampu untuk mengumpulkan ya, artinya belajar banyak ilmu dalam satu waktu, maka dia usahakan itu, dia kumpulkan ya banyak ilmu dalam satu waktu ya, karena memang ya perkara tersebut sulit itu ya, dikecualikan dari kebanyakan manusia. Nah ya, jadi fokus dalam belajar ya, ini salah satu ya tata cara yang benar dalam menuntut ilmu ya. Jadi ini perlu saya kasih tanbih ya,
Nah, karena jangan-jangan nanti salah paham. Oh, aku belajar ini kok ini oke men bingung gitu. Ya. Jadi begini, yang dimaksud ya, ketika seorang sedang fokus belajar satu ilmu, seandainya dia bisa itu sukses apa sempurna, dia begitu. Nah, paham ya. Namun jika memang dia harus mengikuti metode yang ada, ya dia berusaha untuk mengikuti metode itu. Ya kan? Nah, dan di metode madrosi, di metode belajar dengan tipologi sekolahan itu jarang sekali ya yang apa namanya cuman satu pelajarannya lalu yang lainnya tidak ada, itu jarang sekali. Pasti ada tahfidz, ada bahasa Arab, ini malah begitu, ada akidah, ada fikih. Bukan kemudian kita wah kok kan belajarnya raiso aku wes, bukan. Tapi harusnya kita berusaha dulu. Karena para ulama pun demikian ya. Bahkan ya, dalam satu kisahnya Imam Syafi'i pernah menyebutkan, beliau itu Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi ya, beliau pernah menyebutkan di antara yang biasa beliau lakukan itu sehari itu antara 8 sampai 12 mata pelajaran yang beliau ikuti. Dan Imam Nawawi menulis di biografinya begitu. Namanya Masya Allah, Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Nah ini berarti kan ya, apa namanya, bukan kemudian kita menyerah dulu, tapi berusaha ya, berusaha untuk memahaminya. Dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga demikian ya. Ketika datang guru-guru ya, dari luar Baghdad saat itu kan ya, ada guru, beliau berusaha untuk menuntut ilmu. Jamnya guru itu buka majelisnya jam segitu, beliau datang ke sana. Nanti agak siangan jamnya guru buka di sana, beliau ke sana. Nah, dan beliau berusaha untuk memahami semuanya. Ini yang harus kita upayakan. Nah, lalu yang ingin saya tambah juga, yang dimaksud gagal fokus di sini nanti ya, gagal fokus menuntut ilmu itu adalah yang terutama kita sebagai orang-orang Indonesia yang kurang lebih tata cara berpikirnya hampir sama ya kan. Itu kadang kita itu tidak fokus dengan yang kita jalani. Sekarang itu kita kan tugasnya belajar ya kan. Bukan tugas kita apa golek duit. Maka ada santri yang pikirannya itu belajar dan bagaimana caranya golek duit, ya tentunya ra gathuk kuwi. Ya, paham? Karena dia satu sisi fokus di belajar, satu sisi fokus di golek duit, ya akhirnya bingung itu. Itu nanti golek duit urusan nanti, seharusnya dia itu fokus satu dulu, belajar nanti. Kan begitu. Ada santri ya yang seharusnya dia fokus belajar, tapi karena sibuk sosmed ya kan, ngomong ini karo alumni ini orang ini was pokoknya jadi sosial medialis jadi apa, orang yang sangat sibuk di sosmed, ilmunya nanti hilang begitu loh. Nah, dan kalau saya tidak salah ya, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau ya memiliki kalimat yang maknanya kurang lebih ya, dalam bahasa Indonesia, ilmu itu kalau tidak kokoh bisa keropos ya. Jadi kalau kita gagal fokus, baru belajar satu, kemudian kita kok tersibukkan dengan sosmed yang saya bilang tadi, bisa-bisa ilmu yang kita sedang upayakan untuk kita pahami ini keropos ini. Gimana dia bisa ngapal Quran dong tiap harinya, disapa sama temennya, hey bro, baru ngapain bro ya, temennya kalau nggak di pondok, temennya kalau apa gaulnya sama orang-orang entah di mana, ya biasa aja, orang-orang awam seperti itu. Tapi anak pondok ya seharusnya dibatasi lah begitu ya, harus dewasa, harus berusaha mengatur dirinya seperti itu, nyetel dirinya. Karena kalau ndak nyetel dirinya sendiri, ya siapa yang akan nyetel kan itu. Antum sudah dewasa sekarang, tidak lagi ditaboi sama bapak ibu antum ya, antum dan antuna, putra dan putri, santri putra santri putri itu sama sekarang. Kelas 10 antum pegang HP masuk kamar, ditanyain ibunya, "Woi, Nduk, baru ngapain?" "Mau belajar online, Bu." Ibu percaya 100% percaya. Tapi ternyata sampai kamar, ternyata yang dibuka Facebook, YouTube, ini itu malah nonton yang lain dan sebagainya. Ibunya nggak tahu tuh. Tahu-tahu nanti keluar setelah 4 jam mau adzan luhur baru keluar. Wes Nduk belajari, wes Bu. Ternyata cuman pegang Facebook. Ini bisa terjadi. Gagal fokus gara-gara apa, pemaling-pemaling ilmu yang lainnya. Maka ada di sana ya kitab yang ditulis oleh sebagian ulama tentang pemaling-pemaling ilmu, dan itu nanti ya suatu saat semoga kita bisa pelajari. Kita intinya ini sekarang fokus sebagai tulab, penuntut ilmu, jangan sampai kemudian kita mengecewakan diri sendiri
membuat kecewa orang tua, membuat kecewa orang-orang lain, ya, membuat kecewa gurunya mungkin ya, gara-gara gagal fokus, yang seharusnya fokusnya belajar, tidak mau memakai waktunya untuk belajar. Nah ya, sekarang selesai ya dari kunci keenam untuk memuliakan ilmu. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.